Halo sahabat, kita jumpa kembali. Nah, di sini saya ingin sharing video tentang kolam ikan nila saya. Nah, ini adalah 3 kolam ikan nila yang saya bangun menggunakan bata hebel. Nah, ini bisa nampak di video kali ini. Untuk pembuatannya sudah saya share di channel saya. Silahkan lihat videonya yang ini. Nah, di sini saya ingin mengulas atau membahas berapakah besaran atau berapakah biaya yang saya butuhkan dalam membangun 3 kolam ikan nila saya ini. Oh ya, untuk ukurannya ini saya ukuran kolam ini persegi ya teman, dengan panjang keempat sisi 120 cm, jadi 1,2 meter. Sedangkan yang ini ini panjangnya 120, tetap 120, akan tetapi dia mempunyai lebar 50 cm. Nah, ini 50 cm. Sedangkan untuk ketinggian kolam ini saya memakai ketinggian kolam 60 cm. 60 cm, akan tetapi efektif airnya itu, ketinggiannya itu saya memakai kedalaman 50 cm. Jadi kedalaman tiap-tiap kolam ini 50 cm semuanya, akan tetapi ukurannya ada yang berbeda. Nah, kita lanjut dalam pembahasan berapakah biayanya. Seperti yang kita ketahui bahwa pembuatan kolam yang berbahan dasar bata hebel yang ini itu mempunyai 4 jenis bahan utama. Yang tentunya yang pertama yaitu bata hebel itu sendiri, pasir sebagai alasnya itu untuk penguatan dasar kolam. Yang ketiga yaitu semen biasa, semen yang sering diaduk ke pasir. Yang keempat yaitu semen mortar atau semen untuk merekatkan bata hebel ini, atau bisa dibilang kalau kita datang ke material, semennya hebel. Nah, itu jadi 4 bahan utama itu dalam membangun kolam yang berbahan dasar bata hebel ini. Selebihnya yaitu sebagai penunjang kolam saja atau aksesoris tambahan untuk kolam yang kita bangun, seperti pipa-pipa aerasi seperti ini, pipa pembuangan, berikut dengan sambungan ataupun sok atau L, sambungan L, keni dan sebagainya. Itu kita anggap sebagai aksesoris tambahan dalam membangun sebuah kolam ini. Dan perlu teman perhatikan atau diketahui bahwa pembangunan ini saya kerjakan sendiri, jadi tanpa tukang, demi menekan kos atau anggaran pembuatan atau pembangunan kolam ini. Kalaupun nampak sedikit agak kurang rapi, harap dimaklumi. Ini hasil karya saya sendiri tanpa tukang. Nah, ini tapi lumayan ya teman, walaupun setelah jadi ada terjadi beberapa kali kebocoran, saya tambal, tes lagi, ada kebocoran halus, tambal lagi, seperti itu. Jadi waktu saya membangun kolam ini saya membutuhkan waktu seminggu. Kalau menggunakan tukang mungkin 3 hari atau 4 hari selesai, karena simpel sekali, hanya membangun kotak, ikuti ukuran yang telah kita tentukan, udah. Kalau menggunakan tukang mungkin 3 sampai 4 hari. Kalau saya maksudnya memakan waktu sampai 7 hari. Berikut dengan
fermentasi air kolamnya ini. Nah, untuk perinciannya kita bahas satu-satu ya teman. Untuk bata Hebel ini spesifikasinya saya menggunakan ketebalan 10 cm. Nah ini, karena di toko material ada dua jenis, yaitu tebal 7 cm dan 10 cm. Jadi saya memakai bata Hebel ini dengan ketebalan 10 cm. Dan saya membelinya setengah kubik karena satu kubiknya itu dia itu berjumlah 81. Kalau kita membangun kolam yang lebih banyak lagi, mungkin kita membutuhkan 1 kubik. Kan tetapi saya membutuhkan setengah kubik. Jadi setengah kubik, pasirnya 1 kol, semennya 1 sak, dan semen mortarnya 1 sak. Nanti maaf ya teman, lagi kurang enak badan. Nah, lalu untuk pipa pembuangannya ini saya memakai paralon 1/4. Kenapa saya memakai 1/4? Karena kebetulan saya mempunyai barang bekas dan kebetulan paralonnya itu 1/4. Jadi saya manfaatkan saja, dan lagi-lagi untuk menekan biaya kos. Jadi saya hanya membeli sambungan L yang ditanam di dasar. Nah ini lubang pembuangannya ini, dan tutup dop seperti ini. Ini tutup dopnya ini. Lalu untuk aerasi yang nampak seperti yang ini, yang putih yang nampak ya teman, ini saya juga mempunyai paralon bekas, bahkan saya sambung seperti ini, saya sambung. Dan untuk membelokkannya juga saya membakarnya ini, sedikit dipanaskan lalu saya tekuk. Nah ini saya hanya tinggal membeli ininya saja, shock drat dalamnya, atau bisa dibilang shock drat ceweknya, dan konektor 3/4 ke selang air yang biasa kita pakai di rumah. Nah ini, jadi saya memikirkan bagaimana caranya untuk menekan biaya pembuatan kolam ini dengan budget seminimal mungkin, akan tetapi hasilnya maksimal. Nah ini, jadi ini selang regulator pengatur tekanan aerasi. Ini saya belinya di online shop atau marketplace. Nah ini 1, 2, 3 ini. Jadi kita bisa mengatur tekanan udaranya, tekanan aerasinya. Dan ini kolam pembibitan tidak perlu besar-besar aerasinya. Jadi kita bisa maksimalkan di sini. Ini bisa nampak aerasinya lumayan kencang ya teman. Dan aerasinya ini saya menggunakan aerator Resen AA70. Nah itu di sini saya pusatkan di satu tempat Resen AA100, Resun ACDC, Resen AA70. Dan lagi-lagi saya menggunakan selang agar menekan biaya untuk, kalaupun kita memakai pipa paralon pasti akan banyak sekali tekukan sambungan. Jadi saya menggunakan selang air demi menekan biaya. Nah ini lumayan praktis ya teman, simple, tinggal tarik saja, arahkan ke mesin aerator, udah seperti itu. Bahkan untuk pengencangnya saya menggunakan kawat, lagi-lagi budget ya teman. Nah untuk perinciannya
saya telah menulisnya di kertas, atau saya telah menyalinnya di kertas sebagai coret-coretan, sebagai informasi saja kepada sahabat. Inilah total biaya atau total rincian dalam pembangunan kolam ikan nila saya. Jadi inilah total rincian biaya pembangunan 3 kolam ikan nila saya menggunakan bata hebel. Jadi ini adalah catatan pengeluaran saya dalam membangun kolam beton yang berbahan dasar hebel. Nah, ini uraian rincian pengeluarannya saya. Oh ya, kalian juga bisa lihat saya juga masih menyimpan nota pembelian material, ada di samping layar kanan Anda. Nah, ini saya tampilkan, dan yang ini saya uraikan dalam bentuk total. Jadi perintilannya selain pasir, hebel dan semen, ada juga perintilannya seperti ini. Jadi kita akan uraikan satu-satu. Nah, seperti yang saya jelaskan, saya memakai satu mobil pasir. Jadi saya membutuhkan satu kol, harganya sekian. Setengah kubik hebel yang 10 cm, dia berjumlah 41 pieces. Satu semen hebel, satu semen biasa. Nah, ini satu aspal cair yang kita gunakan untuk sebagai lapisan anti bocor. Nah, ini yang ukuran 5 kilo, jadi harganya sekian. Saya beli di online. 2 dop, 2 keni, 1/4. Nah, ini harganya 3.000 dan 6.000 seperti ini. Satu lem PVC, tentunya kita memakai lem pralon. Satu lem Dexton, yaitu lem besi, karena untuk merekatkan regulator aerator itu ke dalam pralon yang kita sebagai aerasi, karena dia itu membutuhkan lem besi lebih kuat lagi dan lebih tahan dibandingkan dengan lem pralon atau lem PVC. Jadi kita memakai lem besi atau Dexton yang 2 warna yang ada pengerasnya, itu harganya sekian, 15.000. Dan satu konektor jantan ya teman, ke selang yang konektor 3/4 ke selang air sebagai tempat aerasi, pemipaan aerasi. Kita membutuhkan satu pieces, harganya 3.000. Nah, ini jadi ini adalah rincian material yang saya beli, saya keluarkan. Ini di luar jasa karena saya mengerjakan sendiri, jasa atau tukang. Yang kedua yaitu paralon bekas, karena saya seperti yang saya jelaskan, saya mempunyai paralon 1/4 dan ada selang air yang kita pakai konektornya ini, dan juga regulator yang buat pengatur kencang besarnya itu aerasi, itu saya juga mempunyai sisa, karena saya juga pernah membuat video tentang irigasi tetes, jadi ada sisa, jadi saya gunakan seperti itu. Dan inilah rinciannya, kita lihat dari atas sampai ke bawah, dan didapatkan totalnya seperti ini, Rp736.000. Saya mengeluarkan uang sebesar Rp736.000. Seperti yang saya jelaskan, ini di luar tukang karena saya mengerjakan sendiri. Ada material sisa dan alat-alat kebetulan saya punya sendiri. Jadi inilah total yang saya keluarkan. Jadi bisa teman simpulkan, seginilah saya mengeluarkan dana. Dan sepertinya saya akhiri dulu video kali ini. Saya harap kalian suka dengan video ini, dan bila ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar. Akhir kata saya tutup dulu, saya pamit dulu, saya undur diri dulu, dan bye bye.